Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Sudah boleh dimulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nazzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil haram. Sadaqallahul azim. Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan Allah anugerahkan kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat itu ditambahkan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Sesungguhnya orang yang di dalam mulutnya, di dalam rongganya tidak terdapat ayat Al-Qur'an, maka bagaikan rumah yang runtuh. Hadis ini membuat sebuah perumpamaan yang dengan perumpamaan itu diharapkan orang tidak mau bagaikan rumah yang runtuh, bagaikan rumah yang roboh. Lawannya bagaikan rumah yang kokoh, rumah yang indah. Rumah dicontohkan di sini indah atau tidaknya tergantung kepada ada atau tidaknya Al-Quran di dalam rongga seseorang, ada atau tidaknya Al-Quran dalam mulut seseorang. Semakin banyak orang itu menghafal dan membaca Al-Quran, maka insya Allah semakin kokoh rumahnya, semakin bagus rumahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semakin kokoh itu. Karena setiap hari minimal kita 2 ayat menghafal, 2 ayat kita membaca, 2 ayat kita fahami, dan kita tadabburi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan tadabbur kita sudah sampai 35 ayat. 35 ayat, ayat ke-35 terakhir berkaitan dengan ucapan kaum musyrikin. Ucapan orang-orang yang tidak pandai berterima kasih. Yang disebutkan wa ma nahnu bimunsyarin. Wa ma nahnu bimunsyarin. Kami tidak akan dibangkitkan. Artinya kami hidup di dunia dan mati selesai. Padahal kita sudah jelaskan kemarin bahwa sangat banyak ayat-ayat Al-Quran, bahkan surat Yasin itu sendiri
tema utama surat Yasin itu adalah berkaitan dengan hari berbangkit, berkaitan dengan akidah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat ke-36 dan 37. Ayat ke-36 menguatkan anggapan mereka bahwa mereka menyebutkan bahwa wa ma nahnu bimunsyarin, kami tidak termasuk orang-orang yang akan dibangkitkan setelah mati. Kalau dalam bahasa kitanya mereka kekeh dengan keyakinan itu. Sampai kemudian mereka mengemukakan logika pembuktian yang tidak logis. Logika pembuktian yang tidak masuk akal. Mereka meminta kepada setiap rasul agar rasul-rasul itu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Tentu ini satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh rasul. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, kita lihat ayat ke-36. Faktu bi'abaina. Ini kalau kita sebutkan sebelumnya, maka datangkan. Ini permintaan mereka, tantangan yang mereka kemukakan kepada setiap rasul. Kepada setiap rasul. Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim sama. Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim sama. Yang dihadapi oleh Nabi Musa sama. Bahkan kalau kita kembali ke surat Yasin, yang dihadapi oleh utusan yang 3 orang dalam ayat 13 sampai ayat ke-17 surat Yasin, sampai ke-20 surat Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah izja'ahal mursalun. 3 orang utusan itu sama, mereka juga mendapatkan penolakan dengan nalar-nalar yang tidak logis. Ini berawal dari kekaburan mereka tentang konsep rasul. Yang bisa menghidupkan kembali itu Allah. Yang bisa menghidupkan, mematikan, menghidupkan kembali itu adalah Allah. Kita yakin itu. Dan yang diminta menghadirkan, membuktikan adalah Rasul. Nah di sini yang terjadi ketidaknyambungan itu. Faktu, maka datangkan oleh kalian bi'abaina, terhadap abaina, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Di sini maksudnya bapak-bapak atau nenek moyang mereka ini yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Bahkan kalau kita ulang kembali dalam surah Al-Waqiah, awa abaunal awwalun. Awa abaunal awwalun. Apakah bapak-bapak kami terdahulu juga akan dibangkitkan? Ya, itu yang kita lihat kesamaan di kalangan kaum musyrikin itu. Dia mempunyai cara penolakan Rasul yang sama, dia mempunyai keyakinan yang sama, dia mempunyai logika, mempunyai konsep yang salah. Nah, di sini kesalahannya tidak mempunyai konsep tentang Rasul. Kalau kita jelas, Rasul itu adalah manusia yang diutus oleh Allah, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyampaikan ayat-ayat Allah di muka bumi. Jadi Rasul itu orang yang mempunyai dua sisi. Dia tetap manusia biasa. Bahkan dalam Quran disebutkan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi Rasul harus kita fahami dengan dua tadi. Dia manusia biasa, di sisi lain dia adalah utusan Allah. Jelas konsepnya? Utusan Allah bagi kita fahami dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, semuanya manusia, bukan malaikat, bukan jin. Rasul sama manusia biasa yang kemampuannya sama satu dengan yang lainnya. Lihat. Fa'tu, maka datangkan oleh kalian. Ini Rasul yang mereka tantang. Bi'aba'ina, terhadap bapak-bapak kami. Setelah ayat sebelumnya, kita lihat. Mereka menyebutkan, wa ma nahnu bimunsyarin. Kami tidak termasuk orang yang dibangkitkan. Sementara kita meyakini bahwa kita adalah orang yang dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupannya sekarang. Ayat ini menyuruh kita, kalau seakan-akan begini, kalau kamu yakin bahwa setelah kematian kalian dihidupkan kembali, saya sudah sebutkan kemarin, dasar utama kita Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada Allah? Kalian dulunya tidak ada. Kemudian fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali. Nah, ayat ini diminta faktu, buktikan oleh kalian. Kalau kalian mengatakan ada kehidupan setelah kematian, kalau kalian mengatakan ada hari berbangkit, coba datangkan bi'abaina, bapak-bapak kami yang telah meninggal, atau hidupkan kembali bapak-bapak kami yang telah meninggal. Ini logika mereka bahkan dihubungkan dengan huruf syarat. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Seragam pola mereka. Artinya, kalau rasul-rasul itu, kalau kita pakai nalar mereka, kalau rasul-rasul itu tidak bisa menghidupkan nenek moyang mereka yang sudah mati, maka berarti kita tidak shodikin. Ini nalar ini logika mereka, logika begini. Kalau kita tidak shodikin, lawan dari shodikin kazibin. Kazibin, orang yang berdusta, orang yang berbohong. Berarti seakan-akan kalau kalian tidak bisa menghidupkan kembali nenek moyang kami yang sudah meninggal, maka berarti kalian kazibin. Ini nih yang menyakitkan tuduhannya di sini. Kalau kalian kazibin, berarti kami termasuk orang-orang yang shodiqin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Faktu ini asal katanya dari atayati. Datang. Kalau dalam doa kita pakai sehari-hari atina, datangkan kepada kami. Faktu, maka datangkan oleh kalian. Kalian yang dimaksud di sini awalnya ditujukan kepada para rasul.
maka datangkan oleh kalian para rasul biabaina terhadap bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang telah meninggal. Atau bahasa lainnya, maka hidupkan kembali nenek moyang kami yang sudah meninggal. In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Benar apa? Benar meyakini ada kehidupan atau benar meyakini ada hari kebangkitan atau hari berbangkit. Kesalahan fatal mereka pertama adalah mereka meminta kepada kita untuk membuktikan. Mereka meminta kepada kita untuk membuktikan. Sementara kemampuan membangkitkan itu bukan ada pada kita. Kemampuan membangkitkan itu ada pada Allah. Dan kita yakin akan kuasa Allah. Itu jawaban sederhananya di situ. Kita yakin Allah akan menghidupkan kita kembali. Bukan kita yang menghidupkan kita kembali. Allah yang menghidupkan kita kembali setelah nanti kita meninggal. Kita yakin itu. Kita yakin akan kuasa Allah. Nah, tidak nyambungnya dengan logika mereka. Mereka minta kita yang menghidupkan kembali. Kita yang membuktikan. Faktu bi'abaina. Hidupkan kembali. Datangkan bapak-bapak kami yang telah meninggal. In kuntum shadiqin. Jika kalian orang-orang yang benar. Hampir semua itu selalu diberikan syarat-syarat seperti ini. Nabi-nabi itu selalu tantang dengan hal-hal yang tidak masuk akal, kemudian diberikan syarat-syarat in kuntum shadiqin. Berkali-kali Al-Quran menyebutkan kata seperti ini. Kita jadi terbiasa dengan pola mereka. Kesalahan fatal itu tadi, kita yakin Allah akan menghidupkan kita. Kita yakin bahwa perjalanan hidup kita nanti akan sampai kepada kematian, setelah kematian akan dihidupkan kembali. Itu keyakinan kita. Tapi kita tahu yang menghidupkan kembali bukan kita. Kekeliruan mereka meminta kepada kita, meminta kepada para rasul untuk membuktikan. Nah, di sini ketidaknyambungan itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa bisa difahami. In kuntum, in huruf syarat. Syarat. In, jika. Kuntum, kalian. Shadiqin, orang-orang yang benar. Siddiq, orang yang benar. Faktu, maka datangkanlah, maka hidupkanlah kembali biabaina terhadap bapak-bapak kami, terhadap nenek moyang kami yang telah meninggal. In kuntum, jika kalian shadiqin, orang-orang yang benar. Saya rasa tidak sulit memahami ayat ke-36 ini. Yuk kita baca dulu. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Ba, na sama panjang. Fa tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Dua kali baca, insya Allah kita hafal ayat begini. Ya. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin.
datangkan, hidupkan kembali nenek moyang kami yang telah mati, jika kalian orang yang benar. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai satu ayat dan saya yakin insya Allah kita memahami maksud ayat ini. Inilah keyakinan orang musyrik yang di ayat ke-35 disebut, kalau kita tidak bisa membuktikan, kalau kita ikuti logika mereka, kalau kita tidak bisa membuktikan, kalau Rasul-Rasul tidak bisa membuktikan, dan Rasul tidak akan pernah bisa membuktikan. Karena yang bisa membuktikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti keyakinan mereka, asumsi mereka jadinya benar. Wa ma nahnu bimunsyarid. Benar kan? Kalau kami nanti mati, kami nggak dibangkitkan lagi. Toh buktinya nggak ada orang yang penting meninggal itu hidup lagi. Kebangkitan yang dimaksud di dalam Islam, kebangkitan yang dimaksud dalam keyakinan kita adalah kiamat, bumi alam ini semua hancur. Setelah hancur alam semua ini, ditiup trompet sangkakala yang kedua, baru dihidupkan kembali. Jadi bukan dihidupkan sekarang, melalui kiamat dulu. Jadi kalau ada yang bertanya begini, yuk kita tunggu kiamat dulu aja ya, nanti baru saya buktiin. Ya, jadi kalau ada yang meminta kita begini, nanti ya, setelah selesai kiamat, ditiup sangkakala yang kedua, kita dibangkitkan semua, kita dikumpul di padang mahsyar, nanti saya buktiin di sana. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-37. Lumayan panjang ayat ke-37. Tapi di panjangnya ayat 37 banyak kata-kata yang sudah kita tahu. Kata-kata yang kita sudah paham. Apakah hum mereka. Siapa mereka? Kaum musyrik. Kaum musyrik. Kita khususkan lagi, musyrik yang barusan berbicara bahwa mereka menantang Rasul agar Rasul menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Musyrik yang di ayat ke-36 menyebutkan, ayat ke-35 menyebutkan keyakinan mereka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Mereka hidup di dunia, mati, selesai. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ini kalau kita lihat sinergi atau harmoni antara Allah dan Rasul. Ketika Rasul dipojokkan dengan pertanyaan yang tidak masuk akal tadi, terpojokkan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW di waktu itu diminta untuk membuktikan kerasulannya dengan membelah bulan. Dengan membelah bulan. Tidak masuk akal manusia. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah perlihatkan. Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat dan Nabi bisa melakukan itu. Semua orang di saat itu menyaksikan bulan terbelah menjadi dua. Tapi apakah orang yang tadi menantang itu, mengajukan tantangan itu, kemudian setelah melihat bulan terbelah menjadi dua, mereka kemudian beriman? Tidak. Mereka akan mencari dalil lain lagi. Jadi kalau begitu, logika apapun yang dikemukakan oleh mereka, pada dasarnya itu bukan sebuah tantangan. Karena kalaupun tantangan itu berhasil kita berikan, mereka toh juga tidak akan beriman. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hum mereka orang-orang musyrik khairun lebih baik? Khairun
lebih baik. Ahum khairun, apakah mereka lebih baik? Am atau, asik ini. Am atau, apakah hum mereka khair lebih baik, am atau kaum tubba. Kita bahas dulu kaum tubba. Kaum tubba ini adalah penduduk Oke. Tubba, kaum tubba, pembandingnya. Allah mengemukakan logika yang berbeda. Ahum khairun, apakah mereka kaum musyrikin itu khair lebih baik, am kaum tubba atau kaum tubba. Kaum tubba itu adalah gelar bagi pemimpin mereka di Sabak ini, di daerah Sabak, Himyar, Sabak. Sama kalau kita pahami seperti misalnya di Mesir ketika zaman Fir'aun dulu, zaman Nabi Musa, pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Pemimpinnya disebut dengan Fir'aun. Makanya ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun terus. Nama Fir'aunnya itu beda-beda. Fir'aun itu adalah pemimpin di Mesir di zaman Nabi Musa. Nah, di Sabak, di masyarakat Himyar, setiap pemimpin itu diberi gelar dengan Tubba. Ini mereka adalah orang-orang musyrik juga. Ini mereka adalah orang-orang musyrik yang kita lihat di ujung ayat di sini. Ahlaknahum. Perbandingan ahum khairun am kaum tubba. Apakah mereka yang lebih baik atau kaum tubba? Sejarah mencatat kaum tubba itu lebih baik dari mereka. Lebih baik dalam artian keseluruhan. Mereka lebih kuat. Ahum khairun am qaum tubba. Nih. Kaum tubba ini, karena di sini pertanyaannya, apakah mereka yang lebih baik atau kaum tubba? Ini artinya Allah menyuruh mereka untuk melihat sendiri potensi yang mereka punya dan potensi yang dipunyai oleh kaum tubba. Kaum tubba ini jauh sebelum mereka. Jauh sebelum mereka. Ini sejarah masa lalu. Kalaupun mereka mengerti sejarah. Masyarakat Himyar di Sabak yang pemimpinnya disebut Tubba itu, ini adalah masyarakat yang sangat maju sudah, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi apa? Karena kemusyrikan mereka, ujungnya juga sama, ahlaknahum. Ahlakna, kami binasakan mereka. Kami binasakan kaum Tubba ini. Karena kemusyrikan mereka. Artinya, ini sama ini punya kesamaan, sama-sama musyrik. Sama-sama musyrik. Dalam hal kekuatan, dalam hal lebih baiknya, ini lebih baik
Kalau ini yang lebih baik kemudian dibinasakan oleh Allah, kalau ini yang lebih kuat dihancurkan oleh Allah, bagaimana nasib ini? Allah bantah. Logika mereka minta agar dibuktikan, agar bisa menghidupkan kembali nenek moyang yang sudah mati. Dibantah oleh Allah dengan bantahan yang juga tidak bisa dibantah oleh mereka. Ahum khairun am qaumu tubba. Apakah mereka orang musyrik itu lebih baik ataukah kaum Tubba yang lebih baik? Yang lebih baik itu adalah kaum Tubba. Wallazina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Ini umum. Dan orang-orang yang sebelum mereka. Artinya kalau disebut orang musyrik sebelum mereka, termasuklah di dalamnya adalah umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim itu penyembah berhala semua. Wallazina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Kita ulang. Ahum khairun, apakah mereka kaum musyrikin itu lebih baik? Am qaumu tubba, atau kaum Tubba? Saya berharap mudah-mudahan kita langsung buat pointer di sini. Karena tidak banyak disebutkan kaum Tubba ini dalam Quran. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya khusus seperti ini kita sudah seharusnya mempunyai catatan sendiri sehingga kita tahu, oh, yang dimaksud kaum Tubba dalam surah Ad-Dukhan itu ini. Ya. Itu adalah kaum Himyar di Sabah, Yaman. Tubba adalah gelar bagi pemimpin mereka. Tubba adalah gelar bagi pemimpin mereka. Bahkan ada yang mengatakan di Yamannya di daerah Hadramaut. Di daerah Hadramaut. Tapi sebaliknya kaum Himyar ini Tubbanya kan berganti-ganti. Kalau tadi Fir'aun ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Kalau kita sebut ada Tubba 1, Tubba 2, Tubba 3 dan seterusnya. Yang dibinasakan oleh Allah dalam ayat ini Tubba yang pertama. Namun yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya, mereka akhirnya masuk Islam. Bahkan sampai ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mencela kaum Tubba, karena mereka sudah Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu. Ada satu masyarakat yang membentangkan, kalau bahasa sekarang, spanduk di Ka'bah. Isi spanduk itu adalah celaan dan cercaan terhadap kaum Tubba ini. Kemudian dilarang oleh sahabat yang lain. Yang mengatakan, jangan kalian cerca kaum Tubba. Karena mereka sudah muslim. Nah, pertanyaannya, mereka yang muslim itu mana? Ini, sesudah yang dibinasakan ini, keturunan-keturunan mereka, Tubba 2, Tubba 3, Tubba 4, mereka muslim. Mengapa? Karena mereka mengambil pelajaran dari neneknya. Kalau Tubba yang pertama itu musyrik dan kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau terjebak kepada hal yang sama. Itu sebabnya Tubba selanjutnya itu memeluk Islam. Ada 2 redaksi hadis kalau saya tidak salah berkaitan dengan ini. Yang jelas larangan jangan mencela kaum Tubba karena mereka boleh jadi sudah Islam. Ini artinya kalau potensi yang Allah berikan kepada Tubba itu lebih baik dibandingkan kaum musyrikin Mekah ketika itu, lebih baik dibandingkan dengan kaum musyrikin di Mesir ketika itu, am qaumu Tubba wallazina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, ahlakna, kami binasakan,
ahlaknahum, kami telah binasakan mereka. Kita lihat sahabat Quran. Ini dari kata ahlaka. Ahlaka itu asal katanya adalah halaka. 3 hurufnya halaka. Kalau halaka artinya binasa, ini artinya binasa. Maka ditambah alif, ahlaka, a ini penambahan awalan me, akhiran an. Sehingga diartikan dengan membinasakan. Halaka artinya binasa, ahlaka artinya membinasakan. Ahum khairun am qaumu tubba wallazina min qablihim. Ada 2 yang dijadikan pembanding mereka di sini. Kaum Tubba dan orang-orang yang lebih luas lagi, orang-orang yang ada sebelum mereka. Tugasnya, merekakah yang lebih baik atau kaum Tubba atau ini? Sejarah mencatat, ini 2 orang ini lebih baik dibandingkan mereka. Ini lebih baik. Kaum Tubba dan orang-orang sebelum mereka lebih baik. Persamaan mereka dengan 2 orang ini adalah mereka sama-sama musyrik. Kalau musyrik yang terbaik saja, maksudnya mempunyai kekuatan ekonomi, mempunyai kekuatan ilmu, mempunyai kekuatan kekuasaan. Kalau yang itu saja binasa, ini tujuan dari ayat ini. Maka apatah lagi dengan mereka. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami? Ya. Ahum khairun, tujuannya mereka supaya dengan jujur melihat diri, merekakah yang lebih baik atau kaum Tubba atau kaum Tubba dan orang-orang sebelum mereka. Kaum Tubba dan orang sebelum mereka ini 2 dijadikan 1 pembandingnya. Bandingkan dengan diri mereka. Mana yang lebih baik? Kalau mereka orang yang membaca sejarah, mereka tahu. Dan memang mereka mengakui kaum Tubba dan orang-orang sebelum mereka itu jauh lebih baik dari mereka. Kalau mereka tidak lebih baik dari kaum Tubba dan orang sebelum mereka, sementara kaum Tubba dan sebagian besar orang-orang sebelum mereka sudah dibinasakan oleh Allah karena mereka musyrik. Kalau kita contohkan sajalah yang paling sederhana, Fir'aun dengan bala tentaranya kan dibinasakan oleh Allah. Karena kemusyrikan mereka, karena kesombongan mereka. Kalau yang kuat saja binasa, bagaimana dengan mereka? Ini cara Allah, sesungguhnya ingin menggugah. Tidak perlu menunggu pembuktian orang yang sudah mati kami hidupkan kembali. Nggak perlu itu. Nggak perlu itu. Yuk kita berdiskusi, kami kasih solusi lain untuk melihat apa yang kami yakini. Bahwa orang yang musyrik itu ujung-ujungnya adalah ahlakna. Ini pelajarannya. Sehebat apapun satu bangsa, sehebat apapun satu kaum, penyembah berhala, musyrik, ujungnya ahlakna. Kami binasakan. Hum, mereka, orang musyrik. Kemarin disebutkan bahwa dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan orang musyrik itu disebut dengan ashabus shimal. Disebut dengan ashabus shimal. Mereka disebut mutrafin. Ya, mutrafin. Orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka disebut dhalun, orang yang sesat. Mereka disebut dengan
mukadzibun, orang yang mendustakan. Banyak sebutan-sebutan negatif untuk mereka. Itulah ashabus shimal, itulah golongan kiri. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara berpikir seperti ini berarti itu sebabnya dalam dakwah setiap rasul tidak pernah mereka berdakwah sendiri. Selalu diberikan contoh-contoh masa lalu. Nabi Muhammad SAW sampai kemudian diminta oleh Allah agar menceritakan sejarah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh menceritakan tentang 3 orang Rasul utusan dalam surat Yasin ayat 13 sampai ayat ke-20 sekian. Jadi artinya ini satu kesatuan sejarah, satu kesatuan cerita. Tidak usah menunggu dibangkitkan. Cukup belajar sejarah, maka akan terjawab. Bagaimana akhir dari orang-orang musyrik itu, bagaimana akhir dari orang-orang tauhid. Karena kalau musyrik pasti lawannya tauhid. Namrud hancur, Fir'aun hancur, Musa selamat, Ibrahim selamat. Kaum musyrikin Mekah hancur karena dukhan. Nabi Muhammad selamat. Nabi Muhammad meninggal bukan karena akidahnya, tapi karena usia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pola nih yang menarik. Jadi tidak boleh selamanya kita mengikuti logika yang disajikan oleh mereka. Karena kalau diikuti logika mereka tadi, ujungnya kita akan salah. Kita diminta menghidupkan orang yang sudah mati, nggak ada yang bisa. Karena itu kuasa Allah. Akibatnya kalau kita tidak bisa membuktikan itu, kita terjebak di ujung ayatnya. Berarti kalian tidak benar. Karena benar tidaknya tergantung kepada mampu tidak memenuhi tantangan itu. Kalau mampu memenuhi, kalian benar. Kalau nggak mampu, berarti kalian dusta. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alihkan logikanya. Teruskan berdiskusi untuk membuktikan kebenaran. Tapi syaratnya satu. Gunakan logika yang benar. Jangan logika yang rusak. Itu logika rusak namanya. Karena siapapun disuruh menghidupkan kembali orang yang mati nggak bisa. Kecuali Nabi Isa alaihissalam pernah diberi mukjizat oleh Allah. Menghidupkan kembali orang yang mati. Ahum khairun. Apakah mereka lebih baik? Tidak jawabannya. Am qaumu tubba. Ataukah kaum tubba. Wallazina min qablihim. Dan orang yang sebelum mereka. Ini dua ini jadi satu. Ini pembanding. Bandingannya ini. Ini lebih baik dibanding ini. Sementara ini yang lebih baik ini nasibnya ahlakna, kami binasakan. Kalau yang lebih bagus, yang lebih kuat saja binasa, bagaimana dengan nasib mereka? Ya teruskan. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Allah jelaskan apa alasan Allah membinasakan mereka. Apa penyebab mereka menjadi binasa? Karena mereka mujrimin. Kita bisa lihat lagi dalam surat Al-Waqi'ah. Wa kanu yusirruna 'alal insil 'azim. Wa kanu yusirruna 'alal insil 'azim. Surah Al-Waqi'ah. Itu artinya mereka terus-menerus berada dalam siklus melakukan dosa besar. Kita buka surah Al-Waqi'ah. Ayat 40.
Wa kanu yusirruna 'alal insil azim. Ayat 46. Ini dalam soal Waqiah ayat 46. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Hinsil azim itu diartikan dosa besar. Wa kanu yusirrun, mereka terus menerus berada dalam perbuatan dosa besar. Dosa besarnya adalah musyrik. Mutrafin. Mutraf itu di ayat ke-47-nya bermewah-mewahan, melampaui batas. Semua ini berangkat dari satu keyakinan yang salah. Apa keyakinan yang salah tadi? Karena mereka musyrik. Apa yang paling fatal dari musyrik itu? Tidak ada hari berbang. Coba, ini yang paling fatalnya di sini. Berarti memahami hidup itu ya sekarang, mati selesai. Ini orang nggak punya norma dalam hidupnya. Yang dia mau dia buat, yang dia suka dia buat. Yang nggak boleh dimakan dimakan. Yang tidak boleh dilakukan dilakukan. Mereka bukan soal halal haram, bukan soal boleh tidak. Lu suka, lu sanggup, lu bisa. Apapun dilakukan mereka, karena mereka nggak punya norma. Mereka yang hidup itu memahami bahwa hidup itu sekarang, bro. Mumpung masih hidup, nikmati. Pengen makan ulet, makan aja. Makan kelelawar, makan aja. Oke, coba gitu ya. Kalau kita ada batasan, pengen ini nggak boleh kata Allah. Karena nanti akan kami pertanggungjawabkan. Karena mereka memahami tidak ada hari berbangkit. Kalau sudah sampai di sini, tidak ada hari berbangkit, berarti tidak ada pertanggungjawaban. Kacau kan ini? Kalau orang hidup ini dan dia tidak punya norma itu dalam kehidupannya, tidak memahami bahwa akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, inilah yang paling membuat rusak di bumi ini. Dan kita bisa lihat ini. Dalam konteks sekarang tinggal mudah mencari ini. Kekacauan, kerusakan itu berangkat dari orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Apa yang mereka rasa, mereka mau buat. Apa yang terasa, lakukan. Mereka tidak punya norma-norma. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kita lihat, ujungnya ahlakna. Ujungnya ahlakna. Yuk kita baca sejarah, kita lihat kenyataan. Ujung dari mereka adalah ahlakna, dibinasakan. Kenapa mereka dibinasakan?
innahum kanu mujrimin, karena mereka orang-orang yang berdosa. Dibalikin lagi Al-Waqiah 46, apa dosa mereka? Musyrik. Apa dosa mereka? Mutrafin. Apa dosa mereka? Mereka tidak percaya adanya hari berbangkit. Apa dosa mereka? Kalau tidak percaya ada hari berbangkit, berarti mereka melakukan dengan asumsi bahwa perbuatan mereka tidak akan pernah dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahaya ini. Itu sebabnya semua nabi dan rasul dulu itu memerangi kemusyrikan. Karena ini yang bisa merusak. Ini bisa merusak. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Saya rasa kita paham ayat ke-37. Kita bagi 3 bacaannya. Paling tidak yang baru yang kita dapat dalam ayat ke-37 ini tadi kaum Tubba. Saya berharap mudah-mudahan minimal kita disebut kaum Tubba, kita sudah tahu. Masyarakat Himyar di Sabah, Yaman, bahkan lagi mengatakan Hadramaut, Yaman. Tubba itu adalah gelar bagi setiap pemimpin. Sejarah mencatat salah satu pemimpin mereka itu orang musyrik yang mempunyai kekuatan musyrik dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sejarah juga mencatat keturunan-keturunan mereka yang musyrik tadi kemudian memeluk Islam. Bahkan beberapa hadis Rasul menyatakan larangan mencerca kaum Tubba. Jangan kalian cerca kaum Tubba. Mereka sudah muslim. Jangan kamu cerca kaum Tubba. Mereka sudah Islam. Mereka belajar dari nenek moyang mereka yang musyrik dan akhirnya berujung kepada ahlakna, binasa. Ayat ini sesungguhnya kepentingannya bukan saja kepada kaum musyrikin di saat itu, di saat ayat ini turun, tapi berlaku bagi kaum musyrikin semuanya. Ujungnya mereka akan ahlakna. Mengapa ahlakna? Karena mujrimin. Mereka orang-orang yang berdosa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim. In waw idghami gunnah. Run a izhar. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim. Perhatikan lagi. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum kami telah binasakan mereka. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Kita ulang. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Hafal? Kita ulang. Ahum khairun am qaumu
ba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca dua ayat. Ayat 36, 37. 37 ini terakhir cerita kaum musyrikin. Kalau kita lihat lagi cerita awalnya, perpindahan ini berarti cerita kedua selesai sampai di sini. Itu dimulai dari ayat ke-18. Ayat ke-18. Ayat 17. Pergeseran cerita. Jadi 1 sampai 16 ceritanya berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. 17 sampai 37 berkaitan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam, dan ujungnya kembali kepada cerita kaum musyrikin atau Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya sampai ayat ke-37. Insyaallah besok kita sudah masuk judul baru. Kita tinggalkan cerita Nabi Musa, kita tinggalkan cerita Fir'aun, kita tinggalkan cerita kaum musyrikin. Cerita itu sudah kita lewati dan poin-poinnya, hal-hal pentingnya sudah kita simpan di dalam pikiran dan hati kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari ayat 36. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. 37. Ahum khairun am qawmu tubba'in wallazina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin secara maraton kita ulang dari sini. Ayat 30. Ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan Bani Israel dari azab yang menghinakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Saya ulang. Allah menyelamatkan Bani Israel dari azab yang menghinakan. Azab itu dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun disebut oleh Allah aliyam minal musyrifin. Fir'aun itu sombong. Akibat kesombongannya dia berada dalam keadaan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Satu. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Allah selamatkan. Satu. Kedua, walaqad ikhtarnahum. Allah memilih mereka. Allah memilih mereka. Ala ilmin, berdasarkan ilmu. Alal alamin, terhadap semua umat ketika itu. Karena mereka umat yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 47. Al-Baqarah ayat 47.
ya bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. 2 nikmat. Yang ketiga, nikmat yang ketiga, wa atainahum minal ayat. Nikmat yang ketiga yang Allah berikan kepada Bani Israel, kami berikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tanda-tanda kekuasaan kami. Dan ini banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah diperlihatkan kepada Bani Israel. Yang harus diingat adalah dalam tanda-tanda kebesaran Allah itu ada bala'um mubin. Nikmat yang mempunyai nilai ujian di dalamnya. Kalau bala itu ujian, mubin yang nyata, ujian yang nyata. Kemudian disebutkan innaha, sudah tiga tadi kelebihan yang Allah berikan. Allah pilih, Allah selamatkan, Allah pilih, Allah berikan kepada mereka ayat-ayat. Innaha ula ila yaqulun. Sesungguhnya mereka ini pasti mengatakan. Apa kata mereka? Kami hidup, kematian kami hanya sekali dan kami tidak dibangkitkan. Buktikan keyakinan kalian dengan hidupkan kembali nenek moyang kami jika kalian orang yang benar. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesimpulan yang kita dapat secara global berkaitan dengan cerita penyelamatan Bani Israel dan karunia yang Allah berikan kepada mereka serta sikap yang mereka balas, serta sikap yang mereka perlihatkan. Tidak sedikit pun ada rasa syukur. Bahkan mereka disebut dengan mujrimin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selesaikan 37 ayat. 37 ayat berarti tinggal 22 ayat lagi. Ya. 37 berarti tinggal 22 ayat lagi. 22 ayat berarti kita tinggal beberapa kali pertemuan lagi selesai. Ya. Kita bisa bayangkan betapa bahagianya kita nanti kita akhir Ramadan sudah hafal 59 ayat. Amin. Belum. Ya Rabbal Alamin. Yang belum saya tanya nanti kalau nggak hafal. Ya. Pokoknya akhir Ramadan Bu Ida hafal 59 ayat. Hampir. Satu-satu Ustaz. Kalau nggak hafal, push out. Lupian ganti katanya tuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terlepas dari itu semua, ya Rob, minimal kami sudah berusaha, kami sudah baca, kami sudah coba memahami artinya, kami semampu kami sudah berusaha untuk menggali apa-apa pelajaran yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan hal yang kecil ini, ibadah kita yang kecil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlepas dari hafal atau tidak, tapi saya yakin sahabat Quran insya Allah menghafal semua. Amin. Hafal 59 ayat, faham 59 ayat. Tani, bukannya keluar dong. Ya. Enggak, lagi kerja. Berharap mudah-mudahan ibadah diterima oleh Allah. Tarawih kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah, tadabbur kita diterima oleh Allah, sedekah Amin. insyaallah betul-betul Ramadan ini Ramadan berkah bagi kita semua dan Amin. kita Ramadan ini tahun yang lebih baik dalam hidup kita. Amin. Sampai ketemu besok insyaallah dalam keadaan yang berharap pasti lebih baik lagi. Amin. Kita lebih sehat, lebih terbuka lagi ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung itu. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Syukran Pak. Ya, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja soalnya ngambil nyetrika. Bu Rani. Di balik layar ya. Di balik layar saya sambil nyetrika.
Malu musik abu. Sofi ada nggak? Nggak ada. Siapa Bu Ida? Ada tuh. Aduh, Sofi. Orang sini. Juga ngumpet juga. Mimi ngumpet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.